There are legitimate reasons to open an account or trust offshore, but for those who want to evade taxes, launder money, and keep under the radar, tax havens meet their need for secrecy and discretion. Now, anyone with access to the internet can have a peek into the intricate international network of people, companies, and trusts operating offshore. Selamat datang kembali di Dekas File. Kali ini, kita akan membahas topik yang dibilang kontroversial, yaitu tentang offshore account atau rekening luar negeri. Kenapa bisa dikatakan kontroversial? Simak penjelasannya. Offshore account ini bisa dikatakan rekening bank yang dibuka di negara lain selain negara tempat tinggal atau negara domisili pemilik rekening. Biasanya digunakan untuk tujuan tertentu seperti perlindungan aset, diversifikasi investasi, atau untuk efisiensi pajak. Pembiayaan luar negeri telah menjadi fokus utama keuangan dunia. Praktik ini biasanya melibatkan perusahaan dan organisasi perbankan yang beroperasi di luar yurisdiksi asal mereka, yang sering disebut sebagai surga finansial. Pulau-pulau terpencil atau negara-negara dengan peraturan yang longgar seringkali menjadi lokasi utama pusat offshore account. Namun, masih ada beberapa negara yang memperketat peraturan dan meningkatkan transparansi pajak untuk mencegah penggunaan rekening luar negeri untuk tujuan ilegal. Banyak negara melakukan penyelidikan dan menuntut individu dan perusahaan yang terlibat dalam skandal pajak dan pencucian uang ini. Penggunaan offshore account tidak selalu ilegal, tetapi seringkali dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak etis atau melanggar hukum. Banyak orang bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan dari rekening luar negeri ini, dan mengapa banyak individu serta perusahaan besar memilih untuk memanfaatkannya. Sebagian melihatnya sebagai instrumen yang memfasilitasi praktik bisnis internasional yang sah, sementara yang lain mengkritiknya karena sering disalahgunakan untuk tujuan yang tidak jujur, seperti pencucian uang, penghindaran pajak, dan penyembunyian aset. Salah satu alasan utama individu dan perusahaan membuka offshore account ini bisa saja untuk melindungi aset mereka. Di banyak negara, ketidakstabilan politik, ekonomi, dan hukum dapat mengancam kekayaan pribadi dan perusahaan. Dengan memindahkan sebagian dari aset mereka ke yurisdiksi yang lebih stabil, kemungkinan mereka dapat memastikan bahwa aset tersebut aman dari ancaman seperti penyitaan, inflasi yang tidak terkendali, hukum di negara asal, atau pergantian rezim politik. Beberapa yurisdiksi offshore menawarkan tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan nol, yang bisa mengurangi beban pajak bagi pemilik rekening. Ini bisa sangat menguntungkan bagi individu dan perusahaan yang meminimalkan beban pajak mereka, dengan memindahkan sebagian dari pendapatan atau keuntungan mereka ke negara-negara ini. Mereka dapat secara legal mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar di negara asal mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun ini bisa legal, seringkali terdapat batasan dan aturan ketat yang harus diikuti untuk menghindari tuduhan penghindaran pajak. Memiliki rekening di luar negeri memungkinkan akses ke pasar keuangan global dan peluang investasi yang lebih luas. Bagi perusahaan multinasional, memiliki offshore account dapat meningkatkan efisiensi operasional. Ini memungkinkan mereka untuk memfasilitasi transaksi internasional dengan lebih mudah dan cepat, serta mengelola arus kas global secara lebih efektif. Offshore account juga bisa digunakan untuk mengurangi biaya transaksi lintas batas, yang seringkali mahal dan memakan waktu jika dilakukan melalui sistem perbankan tradisional di negara asal. Meskipun memiliki offshore account tidak ilegal, namun seringkali disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis atau ilegal, seperti penghindaran pajak atau pencucian uang.
Banyak yurisdiksi offshore menawarkan tingkat kerahasiaan yang tinggi yang bisa disalahgunakan untuk menyembunyikan kekayaan atau menghindari penegakan hukum. Informasi tentang pemilik rekening dan transaksi seringkali tidak diungkapkan kepada pihak ketiga, termasuk otoritas pajak dari negara asal pemilik rekening. Hal ini bisa menarik bagi individu dan perusahaan yang menghargai privasi mereka dan ingin menjaga kerahasiaan aset serta transaksi bisnis mereka. Panama Papers pada tahun 2016 mengungkapkan kebocoran data besar-besaran di mana banyak individu dan perusahaan terkenal di seluruh dunia menggunakan perusahaan cangkang dan offshore account untuk menyembunyikan kekayaan mereka dan menghindari pajak. Ada beberapa tokoh dan perusahaan yang terlibat, seperti politisi, pemimpin dunia, selebriti, dan atlet. Paradise Papers pada tahun 2017 mengungkap lebih lanjut tentang penggunaan struktur keuangan offshore oleh individu dan perusahaan ternama. Paradise Papers ini merupakan kebocoran data yang mirip dengan Panama Papers, tetapi dengan fokus pada struktur keuangan dan transaksi lintas negara yang kompleks. LuxLeaks mengungkap bagaimana perusahaan multinasional menggunakan perjanjian rahasia dengan pemerintah Luxembourg untuk membayar pajak yang sangat rendah. Kasus-kasus ini memicu berbagai reaksi dan tindakan dari pemerintah dan masyarakat. Di Indonesia sendiri, telah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penghindaran pajak dan penggunaan rekening luar negeri. Indonesia juga memperkuat kerjasama internasional untuk pertukaran informasi pajak dengan yurisdiksi lain, guna meningkatkan transparansi dan memerangi penghindaran pajak. Penggunaan offshore account dapat memiliki dampak besar pada ekonomi dan integritas sistem keuangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pengawas untuk terus memantau dan mengatur aktivitas keuangan internasional untuk mencegah penyalahgunaan. Offshore account menawarkan beberapa manfaat penting, tetapi juga memiliki risiko dan bisa menjadi alat untuk praktik ilegal jika tidak diawasi dengan baik. Perlu adanya regulasi dan kerjasama internasional yang lebih kuat untuk memastikan transparansi dan mencegah penyalahgunaan offshore account.